Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dan perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran materi ini yaitu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan wujud zat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan macam-macam perpindahan kalor. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Bisa kita lihat dari bagian ini, perubahan wujud zat dari padat ke cair disebut mencair atau melebur. Sebaliknya, dari cair ke padat disebut membeku. Perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Sebaliknya, dari gas ke padat disebut mengkristal. Perubahan wujud zat dari cair ke gas disebut menguap. Sebaliknya, dari gas ke cair disebut mengembun. Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor yaitu peristiwa mencair atau melebur, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya Joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari dua, yaitu yang pertama kalor lebur atau kalor beku. Cara mencari kalor lebur yaitu dengan rumus L sama dengan Q dibagi M atau Q sama dengan M dikali L, di mana L adalah kalor lebur atau kalor beku, Q adalah kalor lepas atau kalor serap, dan M sama dengan massa zat. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Sedangkan titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Mari kita perhatikan grafik perubahan wujud air berikut ini. Dari A ke B, zat masih berwujud es, yaitu ketika suhunya masih di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian dari B ke C, zat berwujud es dan air, karena pada B ke C terjadi proses melebur, yaitu proses perubahan wujud dari es menjadi air. Kalor laten yang kedua yaitu kalor uap atau kalor embun. Untuk mencari nilai kalor uap atau kalor embun digunakan rumus U sama dengan Q dibagi M atau Q sama dengan M dikali U. Dengan U yaitu kalor uap, Q kalor lepas atau kalor serap, dan M massa zat. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suhu zat
ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Mari kita perhatikan grafik perubahan wujud air berikut ini. Dari C ke D, zat berwujud air, di mana suhu antara 0 sampai 100 derajat Celcius. Pada saat D ke E, wujud zat yaitu air dan uap. Karena pada saat D ke E terjadi proses penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair ke gas. Dari serangkaian proses perubahan wujud zat yang sudah kita bahas tadi, maka kita bisa mendapatkan nilai kalor total dari setiap prosesnya. Kalor total didapatkan dari Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Penguapan dapat dipercepat dengan cara yang pertama pemanasan atau menaikkan suhu. Contoh menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua, mempercepat penguapan bisa dilakukan dengan cara memperluas permukaan zat cair. Contoh, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin, dan pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau diperluas permukaannya. Kemudian cara yang ketiga yaitu mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contoh, meniup minuman kopi panas. Mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Asas Black. Asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari suatu zat ke zat yang lain. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, memanaskan logam. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium atau jenis-jenis logam. Sedangkan penghantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut isolator. Contohnya kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik atau jenis bukan logam. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Contohnya yaitu ketika air dipanaskan. Contoh lain konveksi yaitu terjadinya angin laut
Angin laut terjadi pada siang hari. Pada siang hari, udara daratan yang panas dan udara laut yang lebih dingin. Hal itu mengakibatkan udara di daratan bergerak naik dan udara di laut bergerak ke daratan. Begitulah proses yang terjadi pada angin laut. Selanjutnya terjadinya angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, udara di lautan yang panas dan udara di daratan yang lebih dingin. Hal ini mengakibatkan udara di lautan bergerak naik dan udara di daratan bergerak ke laut. Contoh konveksi selanjutnya yaitu sistem pendinginan mobil atau radiator, kemudian pembuatan cerobong asap. Contoh selanjutnya yaitu lemari es. Perpindahan kalor selanjutnya yaitu radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya pada panci masak. Dapat kita lihat pada gambar, pegangan pada tutup dan panci dibuat dari bahan isolator yaitu penghantar kalor yang buruk. Kemudian panci dibuat mengkilap dan panci dibuat dari bahan konduktor. Contoh pemanfaatan kalor selanjutnya yaitu pada termos dan setrika.